Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna hudan wa zidna ilman hudan wa tuqan salahan ya rabbal alamin. Ikhwatal iman, akramani wa akramakumullah. Insyaallah kita lanjutkan kembali tentang hadis-hadis yang disebutkan di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang mana kita sampai masih dalam bahasan hadis yang ke-22. Ini tentang hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Jabir, Abu Abdullah Jabir ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halala wa harramtul harama ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة قال نعم رواه مسلم. Di sini seorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana menurutmu atau kabarkan kepadaku apabila aku sholat 5 waktu, lalu saya berpuasa di bulan Ramadan dan saya menghalalkan apa yang Allah halalkan, artinya mengamalkan apa yang halal dan mengharamkan apa yang haram, dan menjauhi perkara-perkara yang haram, dan saya tidak menambahnya dengan sesuatu, apakah saya masuk surga? Maka Rasulullah SAW bersabda, menjawab, iya, kau dapat masuk surga. Rawahu Muslim. Di antara faidah hadis yang disebutkan adalah bahwa yang pertama, alal muslimi an yas'al al ulama an umuri dinihi allati yajhaluha. Hendaknya seorang muslim bertanya kepada para ulama atau kepada ahlinya tentang perkara-perkara agamanya yang dia tidak mengetahuinya. Dan ini nampak sekali dari apa yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya apa yang ada dalam hadis tersebut, di mana para sahabat-sahabat mereka sangat semangat kalau bertemu dengan Rasulullah SAW, bertanya tentang masalah-masalah yang hubungan dengan agamanya. Kemudian yang kedua, al-iktisar ala al-wajibat ma'a tarkil muharramat yudkhilul muslim ila jannah. Mencukupkan diri dengan perkara-perkara yang diwajibkan, artinya dia membatasi dengan hanya yang wajib-wajib saja yang dia kerjakan, yang disertai dengan meninggalkan perkara yang haram, artinya semua perkara yang diharamkan dia tinggalkan.
itu dapat menjadikan seorang muslim bisa masuk surga. Ya, ini membatasi diri, mencukupkan diri dengan melakukan yang wajib-wajib saja, yang disertai dengan meninggalkan perkara yang haram, itu dapat memasukkan seorang muslim ke dalam surga. Kemudian di antara faedah yang lain, ikhwatul iman, rahmani wa akramakumullah, adalah di dalam hadis ini juga menjelaskan tentang betapa tinggi tujuan para sahabat ketika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana tujuan-tujuan mereka, cita-cita mereka tidak lain adalah masuk surga. Karena melihat kepada pertanyaan-pertanyaan yang mereka tanyakan kepada Rasulullah SAW itu demikian. Di antaranya disebutkan pula dalam hadis yang lain, ada seorang sahabat yang ketika itu Rasulullah SAW bertanya kepadanya, Is'al mada turid, mintalah apa yang kamu inginkan. Ya, maka kita bisa lihat bahwasanya para sahabat-sahabat itu mereka tidaklah menginginkan duniawi, tapi menginginkan akhirat agar dimasukkan dalam surga. Bukan pula meminta harta atau perbanyak harta atau perbanyak kebanggaan-kebanggaan di dunia seperti kedudukan ataupun harta ataupun anak ataupun yang lainnya. Para sahabat ketika bertanya kepada Rasulullah, meminta kepada Rasulullah, tidak lain adalah yang diminta adalah surga. Dan ada sebagaimana yang disebutkan tadi, di mana Rasulullah SAW bertanya kepada seorang sahabat, minta apa yang kamu inginkan. Maka beliau menjawab, sahabat tersebut, as'aluka murafaqataka fil jannah. Saya minta kepadamu agar aku dapat menemanimu di dalam surga. Menemani Rasulullah SAW dalam surga berarti menunjukkan, ya, dia ingin masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah bertanya balik, awa ghairu dzalik? Apakah selain itu? Maka dia menjawab lagi, huwa dzak, itu yang saya minta. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, fa'inni ala nafsika bi kasrati as-salat, bi kasrati sujud. Fa'inni ala nafsika bi kasrati sujud. Bantulah aku ala nafsika untuk mewujudkan keinginanmu dengan memperbanyak sujud, maksudnya memperbanyak salat. Tentunya dengan menambah salat-salat sunnah. Salat wajib semuanya sama jika melaksanakannya. Berarti bi kasrati sujud di sini adalah memperbanyak salat-salat sunnah. Baik itu salat malam, ya, salat duha, atau salat-salat sunnah yang disyariatkan. Di mana laki-laki ini ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, mintalah, kamu minta apa? Apa yang kamu inginkan? Maka dia tidaklah minta kepada Rasulullah harta, tidak pula uang, tidak pula hewan, binatang ternak, tidak pula istana ataupun kerajaan, tidak pula tanaman ataupun ladang, dan seterusnya. Tidak. Yang diminta adalah supaya dia bisa menemani Rasulullah SAW dalam surga. Ini menunjukkan betapa pandangan dan jangkauan para sahabat itu sangat jauh sekali. Tidaklah yang diinginkan hanya sekedar kebahagiaan di dunia saja, kenikmatan di dunia saja, tapi apa? Kenikmatan yang abadi nanti di dalam surga. Kemudian di antara faidah yang lain,
disebutkan bahwa salat yang dilakukan baik itu salat wajib dan juga puasa sebagaimana dalam hadis tadi itu berpuasa di bulan Ramadan itu menyebabkan seorang itu masuk ke dalam surga, menyebabkan dimasukkan ke dalam surga. Di mana tentang puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Orang yang berpuasa bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka kalau Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu, maka mudah-mudahan dia akan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian yang selanjutnya di antara faedahnya, alla yabtali al-insan bil halal. Hendaknya seseorang itu jangan menghalangi diri dari menikmati yang halal. Ya, tidak mengharamkan dirinya dari perkara-perkara yang Allah halalkan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW tadi, pertanyaan seseorang yang bertanya kepadanya, wa ahlaltul halala, dan saya menghalalkan apa yang Allah halalkan, artinya menikmati, mengkonsumsi apa yang Allah halalkan. Ya, maka seorang yang mengharamkan dirinya, menghalangi dirinya terhadap perkara-perkara yang Allah halalkan tanpa adanya sebab syar'i, maka ini tercela, tidaklah terpuji. Itu demikian. Tidak ada sebab syar'i. Kecuali jika ada sebab syar'i. Termasuk sebab syar'i adalah misalkan memudaratkan pada dirinya. Jika misalkan mengkonsumsi sesuatu yang asalnya halal, tapi ya menurut informasi dari dokter bahwasanya kalau menikmati makanan ini maka akan memudaratkan. Sedangkan syariat mengatakan la darara wa la dirar. Jangan engkau membuat kemudaratan pada dirimu atau kemudaratan untuk orang lain. Maka berarti di sini dia tidak mengkonsumsi sesuatu yang halal tersebut karena khawatir mudarat pada dirinya. Sedangkan menjaga diri, menjaga nyawa itu adalah merupakan maqasidus syariah, perkara yang wajib untuk ditegakkan. Itu demikian. Dan sebaliknya, bahwasanya seseorang itu tidak boleh kemudian menikmati apa-apa yang Allah haramkan. Kemudian bahwa apa-apa yang Allah haramkan itu, apa-apa yang diharamkan itu adalah yang Allah haramkan subhanahu wa ta'ala di dalam kitabnya dan juga melalui lisan Rasulnya. Jadi sekali lagi, perkara yang haram itu adalah perkara-perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan di dalam Al-Quran dan juga melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah bahwasanya perkara-perkara yang halal itu adalah sangat banyak. Adapun yang halal, yang haram sangat sedikit. Karena memang hukum asal segala sesuatu itu halal dan mubah. Dalilnya adalah sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an." Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan untuk kalian apa yang ada di atas muka bumi ini. Semuanya. Para ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil segala sesuatu itu yang ada di muka bumi ini semuanya halal. Sehingga mereka mengatakan al-aslu fil asya' al-ibahah.
Hukum asal segala sesuatu itu adalah boleh. Boleh dinikmati, halal untuk dinikmati. Kecuali ada dalil yang melarangnya. Kecuali ada dalil yang melarangnya, dan itu sedikit, tidak banyak. Apa yang disebutkan dalam Al-Quran hanya beberapa saja. Apa yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW yang diharapkan juga tidak banyak. Ya, terkait dengan makanan, maka Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran menyebut di antaranya adalah yang diharamkan, pertama daging babi, kemudian bangkai, kemudian sembelihan untuk selain Allah. Apa yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Ya. Kemudian darah. Ini adalah perkara-perkara yang diharamkan. Ini yang disebut dalam Al-Quran. Kemudian dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Di antaranya para ulama kemudian membuat kaidah-kaidah berdasarkan dalil-dalil yang ada. Di antaranya adalah apa-apa yang Rasulullah SAW sebutkan dari binatang buas yang memiliki taring, yang mana dengannya dia memangsa mangsanya, maka ini diharamkan. Sehingga menjadi kaidah setiap binatang binatang yang memiliki taring yang dengannya dia memangsa mangsanya, maka haram hukum. Kalau dari jenis burung, maka setiap burung yang memiliki cakar yang dengannya dia memangsa mangsanya, maka apa? Maka itu juga haram. Kemudian yang berikutnya, ini tidak terlalu banyak kaidah-kaidah yang ditujukan oleh para ulama tentang perkara-perkara yang diharamkan. Terkait dengan masalah bangkai, semua bangkai haram kecuali bangkai laut. Maksudnya bangkai binatang laut dan juga bangkai belalang. Maka ini adalah dibolehkan. Bangkai laut, ikan laut, itu kan banyak jenisnya. Semua hewan yang ada dalam lautan bangkainya adalah halal. Ini perkara-perkara yang disebutkan. Kemudian kaitannya dengan hewan yang diperintahkan untuk dibunuh. Jadi hewan yang diperintahkan untuk dibunuh itu juga haram. Seperti tikus, kalajengking, anjing hitam, kemudian burung gagak, ya, itu diantara yang diperintahkan untuk dibunuh. Burung elang, burung khid'ah, cicak. Kemudian hewan-hewan yang dilarang untuk dibunuh, hewan-hewan yang dilarang untuk dibunuh itu juga diharamkan untuk dimakan. Seperti katak, ya, semut, lebah, dan yang semisalnya yang dilarang untuk dibunuh. Yang dilarang untuk dibunuh. Maka itu menjadi haram hukumnya. Dan itu kaidah-kaidah yang kalau disimpulkan sangat sedikit sekali dari apa yang ada di muka bumi ini. Ya, dari apa yang ada di muka bumi ini. Oleh karena itu kalau seorang itu membatasi diri dengan apa yang Allah halalkan sudah sangat cukup baginya. Hanya saja sebagai manusia merasa kemudian tertipu dengan apa yang ada di hadapannya.
Demikian. Kemudian di antara faedah yang lain bahwa anna tahlil al-halal wa tahrim al-haram huwa 'amun fi jami'il muhallalat wa jami'il muharramat. Di dalam hadis tadi dikatakan saya akan menghalalkan yang halal, artinya mengkonsumsi apa yang halal, dan saya mengharamkan apa yang haram, maksudnya menjauhi apa yang diharamkan. Ini maksudnya sifatnya umum, yaitu menghalalkan atau mengkonsumsi apa-apa yang Allah halalkan, semuanya. Jika itu dibolehkan, maka saya tidak mengkonsumsi. Sebaliknya, terkait dengan masalah yang diharamkan, saya jauhi perkara-perkara yang diharamkan. Berarti semua perkara-perkara yang diharamkan dijauhi. Tidak hanya terkait dengan makanan, tapi juga terkait dengan perbuatan, terkait dengan sifat-sifat, terkait dengan akhlak dan seterusnya. Semua yang diharamkan maka juga dijauhi. Sehingga hal ini dapat menjadikan seorang masuk ke dalam surga. Sebagaimana jawaban Rasulullah sesaat ketika dia ditanya tentang apakah saya masuk surga, maka Rasulullah menjawab, iya masuk surga. Kemudian aqwalus salaf, di antara perkataan salaf yang disebutkan dalam hadis ini adalah Hilalil Hasan Al-Basri rahimahullah. Ada yang berkata kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, inna nasan yaqulun, sesungguhnya orang-orang mengatakan, man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Maka beliau mengatakan, ya, sesungguhnya manusia itu mengatakan, atau orang-orang mengatakan, orang yang mengatakan la ilaha illallah maka masuk surga. Maka kemudian beliau mengatakan, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, man qala la ilaha illallah fa adda haqqaha wa faradaha dakhala jannah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah lalu dia melaksanakan hak-haknya. Artinya hak-hak ucapan tersebut, ucapan la ilaha illallah yang dia ucapkan. Wa faraduha, dan juga kewajiban-kewajibannya. Maka niscaya dia akan masuk surga. Jadi tidak hanya sebatas mengucapkan lalu tidak melakukan apa-apa. Tapi yang dimaksud di sini orang yang mengucapkan la ilaha illallah akan masuk surga ketika dia menegakkan ya perkara-perkara yang merupakan hak kalimat tersebut. Dari ibadah hanya kepada Allah saja. Ya, melakukan perintah-perintah Allah, mentaatinya, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka niscaya dia masuk surga. Lalu dikatakan, qila li Wahab ibn Munabbih rahimahullah. Wahab ibn Munabbih ditanya, alaysa la ilaha illallah miftahul jannah? Tidakkah la ilaha illallah itu sebagai kunci surga? Maka beliau menjawab, qala bala, iya benar. Walakin ma min miftahil illa walahu asnan. Akan tapi tidak ada kunci kecuali dia memiliki apa? Memiliki gigi-giginya, ada geriginya. Antum pernah lihat ada kunci tanpa ada geriginya? Yang sekiranya dengan kunci itu masih kemudian bisa membuka. Ya, antum tanya barangkali datang ke tukang kunci. Bisa dipastikan ketika antum beli yang dalam keadaan masih belum dipasang giginya atau diberikan di situ gerigi-geriginya, niscaya tidak akan bisa berfungsi. Benar enggak? Itu demikian. Maka beliau mengibaratkan demikian. Ya, betul bahwasanya la ilaha illallah itu kunci surga. Akan tapi bahwasanya tidak ada kunci itu yang tidak punya gerigi-gerigi. Oleh karena itu,
Ya, jika engkau, beliau mengatakan, fayajita bimiftahin lahu asnan fatahalak. Jika engkau membawa kunci yang memiliki gigi-gigi kunci tersebut, maka niscaya dia akan bisa membuka untukmu. Wa illa lam yaftah laka. Jika engkau tidak membawa kunci yang punya geriginya, maka tidak akan mungkin bisa membukanya. Demikian pula la ilaha illallah, di sana ada gerigi-geriginya, di mana para ulama menjelaskan di antara geriginya adalah syarat-syarat la ilaha illallah. Syarat-syarat la ilaha illallah yang mana disebutkan ada 8 syarat. Ini kaitannya dengan kunci surga. Nah, ini di antara aqwalus salaf yang disebutkan yang berhubungan dengan hadis yang ke-22. Selanjutnya adalah hadis yang ke-23. Hadis yang ke-23. Hadis yang ke-23 ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Malik Al-Haris ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru satrul iman. Bersuci itu adalah separuh keimanan. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah dapat memenuhi timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillah, ya, subhanallah dan alhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma baina as-sama'i wal ard. Bahwasanya subhanallah dan alhamdulillah itu akan dapat memenuhi antara langit dan bumi. Memenuhi antara langit dan bumi. Wassalatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Wassadaqatu burhanun. Sedekah itu adalah bukti. Wassabru diya'un. Kesabaran adalah merupakan penerang atau cahaya. Wal Qur'anu hujjatun laka au 'alaika au hujjatun 'alaika. Al-Qur'an itu akan menjadi pembelamu atau Al-Qur'an itu akan menjadi penuntutmu yang akan menjerumusmu ke dalam neraka. Kullun nasi yaghdu. Setiap orang itu mereka berangkat pagi-pagi untuk beraktivitas. Fabai'un nafsahu, yang mana dia menjual dirinya. Famu'tikuha, yang mana dia dapat memerdekakan dirinya, maksudnya membebaskan dirinya dari api neraka sehingga masuk dalam surga. Au mubikuha, atau dia membinasakan dirinya sehingga masuk neraka. Waliyadillah. Rawahu Muslim. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Baik, kita baca bersama hadis ini. An Abi Malik Al-Haris ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru satrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma baina as-sama'i wal ardi was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diya'un wal Qur'anu hujjatun laka au hujjatun alaika. Kullun nasi yaqdu faba'i'un nafsahu famu'tikuha
au mubikuha. Rawahu Muslim. Kita ulangi. Qala an Abi Malik Al-Haris Ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru satrul iman walhamdulillahi tamna'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillah tamna'ali أو تملأوا ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو حجة عليك كل الناس يكدو فبائع نفسه فمؤتكها أو موبكها رواه مسلم. Baik. Yang pertama kaitannya dengan perawi hadis ini, di mana beliau adalah as-sahabiyul jalil, sahabat yang mulia yang bernama Al-Haris Ibn Asim Al-Ash'ari. Ya, Al-Haris bapaknya Asim, kemudian dari kabilah Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Kunyahnya adalah Abu Malik. Kunyahnya Abu Malik. Kemudian wal Ash'ari nisbah ila Al-Ash'ar. Al-Ash'ari itu disandarkan kepada ya Al-Ash'ar, yaitu sebuah kabilah yang terkenal, wahia qabilatun masyhuratun minal Yaman. Dia adalah satu kabilah yang terkenal dari Yaman. Qadima ma'al Ash'ariyyin ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana mereka beliau Abu Malik Al-Ash'ari ini bersama-sama para Ash'ariyin yang lainnya, artinya kabilah Ash'ari, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yu'allimu qaumahu sifata salatil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana di antara keutamaan Abu Malik Al-Ash'ari, di mana beliau mengajarkan tata cara salat kepada kaumnya. Kemudian tuwfi radhiyallahu anhu, beliau meninggal dunia fi khilafati Umar ibn al-Aziz ibn al-Khattab, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, di mana beliau meninggal dunia pada kekhilafahan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu bisabab ta'un, yaitu dengan sebab terkena ta'un pada tahun fi sanati 18 Hijriyatan, pada tahun 18 Hijriyah. Kemudian selanjutnya disebutkan di sini tentang makna kalimat. Ma'anil kalimat. At-tuhuru bidhammi ta'. Ya, bukan tahur tapi tuhur. At-tuhuru adalah didhammahkan ta'-nya. Maknanya at-tadhiru bil ma'i minal ahdas, yaitu perbuatan mensucikan diri dengan air dari hadas-hadas. Jadi kalau tuhur itu menunjukkan perbuatan mensucikan diri dari hadas, yaitu dengan cara berwudu atau memandi.
Adapun kalau difathahkan toknya, at-tahur itu adalah airnya, alat yang digunakan untuk bersuci. Ya, jadi kalau difathahkan toknya, maka maknanya berbeda. Maknanya adalah alat yang digunakan untuk bersuci, itu airnya tadi. Adapun kalau didomahkan itu maksudnya perbuatannya, perbuatan bersuci itu sendiri. Kemudian syatrul iman, separuh daripada keimanan, nisful iman. Ya. Kemudian berikutnya disebutkan as-shadaqatu burhanun. Shadaqah itu adalah burhan. Shadaqah itu sebagai bukti, hujjah wa dalil. Sebagai bukti dan sebagai dalil ala imani fa'iliha, atas keimanan pelaku tersebut, yaitu orang yang melakukan sedekah, yang mana dia akan mendapatkan balasan dengan balasan pahala di yaumil qiyamah. Kalau orang-orang munafik, dia menghalangi diri dari melakukan sedekah karena mereka tidak meyakini adanya pahala di akhirat nanti. Ini di antara kalimat-kalimat yang dijelaskan. Kita ulangi dari awal bahwasanya hadis tersebut diriwayatkan oleh seorang sahabat yang disebutkan tadi adalah Abu Malik Al-Harits bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, at-tuhuru satrul iman. Makna at-tuhuru satrul iman, para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan tuhuru satrul iman itu adalah separuh daripada keimanan. Maksudnya bagaimana? Kok bisa dikatakan mensucikan diri dari, mensucikan diri itu kok dikatakan separuh daripada keimanan? Ada yang mengatakan bahwasanya yang demikian itu karena keimanan itu adalah dua hal, takhliyah wa tahliyah. At-takhliyah yaitu mengosongkan, membersihkan diri, mensucikan diri dari segala dosa. Itu takhliyah. Lalu tahliyah pakai hak, tidak pakai titik. Ya, beda titik saja, beda makna. Kalau takhliyah mengosongkan, membersihkan diri. Adapun tahliyah itu mengisi, memenuhi. Seperti antum misalkan ada gelas kosong kotor. Kira-kira kalau gelas kotor penuh kotoran, antum langsung isi atau bersihkan dulu? Bersihkan dulu tentunya, supaya setelah itu diisi. Nah, membersihkan itu, kemudian setelah gelas bersih baru diisi. Nah, itulah yang dimaksud tadi, bahwasanya diri kita, keadaan diri kita, barangkali kita banyak dosa, banyak perkara-perkara yang membuat hati ini kotor. Lalu kemudian dibersihkan dulu, baru diisi dengan amalan-amalan saleh. Nah, oleh karena itu dikatakan separuh, membersihkannya itu separuh keimanan, dan separuhnya lagi adalah mengisi dengan ketaatan. Itu demikian. At-takhliyah itu sama saja at-tuhur, yaitu membersihkan, mensucikan. Sedangkan tahliyah adalah melakukan ketaatan. Ya, di mana? Kenapa dia disebut separuh? Karena tuhur itu adalah berarti meninggalkan, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Membersihkan dengan menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang. Adapun mengisi berarti melakukan. Sedangkan keimanan ada dua hal, melakukan dan meninggalkan. Melakukan amal saleh dan meninggalkan apa yang Allah haramkan.
Itu maksud daripada at-tuhuru satrul iman. Walaupun ada yang mengatakan juga di antara makna yang lain, ya, bahwa maknanya at-tuhuru satrul iman adalah tuhur itu syarat daripada sahnya salat, ya, di mana itu adalah sebagai separuh keimanan dan salat itu adalah keimanan yang lainnya, sehingga sempurna dengan bersuci. Akan tapi makna yang pertama itu lebih luas, kaitannya dengan makna at-tuhuru satrul iman. Kemudian yang kedua, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ini pujian kepada Allah. Ya, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, ini kalimat tersebut akan dapat memenuhi timbangan seseorang di yaumil qiyamah nanti. Kalimat tersebut akan menjadi penuh timbangan yang dimiliki oleh seseorang. Ya, timbangan amal-amalan seseorang di yaumil qiyamah nanti. Yang mana, ya, setiap orang ini akan ditimbang amal salehnya. Maka dengan memperbanyak pujian kepada Allah, maka niscaya seseorang itu akan menjadi berat timbangan kebaikannya. Kemudian yang selanjutnya adalah kalimat subhanallah wa subhanallah walhamdulillah. Wa subhanallah walhamdulillah. Ucapan subhanallah dan alhamdulillah ini diulang lagi, alhamdulillah. Yang mana keduanya, ya, tamla'ani, keduanya ucapan subhanallah dan alhamdulillah, au tamla'u, atau hal tersebut, kalimat tersebut itu akan mendapat memenuhi antara langit dan bumi. Memenuhi antara langit dan bumi. Ini maksud dua kalimat tersebut. Dikatakan tamla'ani au tamla'u ma bainas samai wal ardi. Ya, di situ disebut tamla'ani atau tamla'u. Ini perawi hadis ini ragu. Ya, ini menunjukkan bahwasanya disebutkan kedua-duanya karena adanya keraguan tadi. Ini menunjukkan betul-betul para perawi hadis itu mereka betul-betul memperhatikan sampai kalimat-kalimat saja diperhatikan. Ya, sehingga dalam hal ini tidak kemudian dihilangkan semuanya, tapi disebutkan imma ini atau ini, walaupun maknanya sama, walaupun maksudnya adalah sama. Dikatakan keduanya adalah memenuhi antara langit dan bumi. Kita lihat bahwasanya subhanallah, ya, subhanallah itu adalah merupakan pensucian bagi Allah Subhanahu wa taala dari seluruh apa-apa yang tidak layak bagi Allah. Dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyebutkan ada 3 perkara. Dari apa Allah disucikan? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala disucikan dari sifat-sifat yang kurang. Oleh karena itu Allah tidak mungkin disifati dengan sifat yang kurang. Ya, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala disifati seperti kematian. Allah memiliki sifat ngantuk, Allah memiliki sifat, ya, tidur, itu tidak dia miliki. Karena itu semua sifat-sifat yang kurang bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, la ta'khudhu sinatun wala naum. Ya. Kemudian tentang Allah bahwasanya tidak akan pernah mati, wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut. Dan bertawakallah kepada Allah yang Maha Hidup, yang tidak akan pernah mati. Ini sifat-sifat kurang yang tidak layak bagi Allah. Oleh karena itu kita mensucikan Allah dari sifat-sifat yang kurang tersebut. Adapun yang kedua,
Kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari kekurangan dari kesempurnaan. Jangan sampai kita menganggap Allah tidak sempurna dalam sifatnya. Maka berarti ini dia tidak mensucikan Allah. Ketika kita mensucikan Allah berarti kita sama aja meniadakan kekurangan dalam kesempurnaan Allah. Allah Maha sempurna dalam sifat-sifatnya. Kemudian yang ketiga, kita mensucikan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah kita sucikan sama dengan makhluknya. Ini kita hilangkan sifat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya. Tidak sama dengan makhluknya. Allah taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Ini perkara-perkara yang ketika kita mensucikan Allah, kita maknai dengan hal tersebut. Mensucikan dari sifat-sifat yang kurang, mensucikan di mana Allah Maha sempurna, bahwasanya Allah tidak ada sedikit pun kekurangan dari kesempurnaannya. Kemudian Allah disucikan dari menyerupai makhluknya atau makhluk menyerupai Allah. Ini kita sucikan dari Allah, di mana Allah tidaklah sama atau tidak serupa dengan makhluknya. Ini kalimat subhanallah walhamdulillah. Kalimat alhamdulillah adalah merupakan sifat kesempurnaan bagi Allah. Sifat alhamdulillah itu, pujian kepada Allah adalah mensifati Allah dengan terpuji, dengan kesempurnaannya yang disertai dengan mahabbah dan pengagungan, yang disertai dengan apa? Kita cinta dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hadirkan dalam diri kita mensucikan tiga perkara yang kita sebutkan. Lalu walhamdulillah, kita menetapkan kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala sifatnya, dengan disertai rasa cinta dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kedua kalimat tersebut dapat memenuhi antara langit dan bumi, yang batasannya antara langit dan bumi tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah. Antum pernah mengukur? Itu hanya perkiraan saja. Orang mengukur sekian dan sekian, itu hanya perkiraan saja. Tidak mungkin mereka pernah sampai kepada langit pertama saja, tidak pernah. Apalagi sampai kepada langit yang ketujuh. Sedangkan batasannya itu tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Sangat tipis atau sangat transparan, kalau tidak katakan tipis. Jadi di mana dijelaskan para ahli tafsir ketika menjelaskan surat Al-Mulk di antara Syekh Sa'di rahimahullah, beliau menjelaskan bahwasanya Allah menjadikan bintang-bintang itu sebagai hiasan langit dunia. Bisa jadi bintang itu berada di bawah langit dunia, langit yang pertama, langit dunia itu maksudnya langit paling rendah. Bisa jadi bintang itu juga ada di langit di atasnya, langit kedua, ketiga ataupun keempat. Kenapa? Karena antara langit ke satu, kedua itu sifatnya transparan. Kalaupun ada batasnya, maka apa? Dapat terlihat antara bawah dan atas. Akan tapi manusia tidak menjangkaunya. Pandangan manusia tidak bisa menjangkau sampai ke sana. Terbatas pandangan manusia. Nah, itu demikian. Sehingga dapat memenuhi antara langit dan bumi. Kita tidak tahu batasannya sampai seberapa. Yang tahu hal itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya wassalatu nurun. Wassalatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Maksudnya baik itu salat fardu, salat wajib 5 waktu, ataupun salat-salat sunnah, itu adalah merupakan cahaya. Cahaya di dalam hati kita, cahaya di wajah kita,
cahaya di alam kubur kita, cahaya ketika kita nanti dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar. Karena hadisnya sifatnya umum, wassalatu nurun. Ya, wassalatu nurun. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita supaya kalau kita berangkat menuju masjid, kita dianjurkan untuk doa. Ya, bagaimana doanya? Allahumma ja'alni fi qalbi nuran, wa fi sam'i nuran, wa fi basari nuran, ya, wa fi lisani nuran, wa an yamini nuran, wa an yasari nuran, wa min amami nuran, wa min khalfi nuran, wa min fawqi nuran, wa min tahti nuran. Allahumma atini nuran. Ini doa yang kita ucapkan ketika kita menuju masjid, di mana kita minta kepada Allah supaya kita diberi cahaya hati kita, pendengaran kita, penglihatan kita, lisan kita, sebelah kanan kita, sebelah kiri kita, depan kita, belakang kita, atas kita, dan bawah kita. Bahkan kita minta, ya Allah berikan kepada aku cahaya. Ini. Jadi ada munasabah, ada kesesuaian ketika kita menuju masjid untuk melaksanakan sholat, maka kita minta kepada Allah agar kita diberikan cahaya. Karena memang sholat itu adalah cahaya. Ya. Kemudian, apabila seseorang itu melaksanakan sholat dengan sesungguhnya, menghadirkan hatinya, khusyuk di dalam melakukannya, melakukan sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka niscaya akan menjadikan seorang itu merasakan betapa nikmatnya sholat itu. Ya, bahwasanya seorang itu akan mendapatkan lezatnya nikmat. Lezatnya apa? Lezatnya sholat. Sehingga dia ketika melaksanakan sholat bukan sebagai bentuk beban, tapi justru akan menjadikan ketenangan, menjadikan dia bahagia, menjadikan dia merasa tenteram. Ya, nikmat melaksanakan sholat itu. Itu ketika apa? Seseorang itu betul-betul memahami, menjalankan sholat itu adalah bagian dari kebutuhan diri. Oleh karena itu Rasulullah SAW pernah bersabda, ju'ilat qurratu aini fis sholat. Ya, ju'ilat qurratu aini. Ya, di mana kesejukan pandanganku Allah dijadikan pada apa? Pada sholat. Kemudian Rasulullah pernah bersabda kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis shalah, wahai Bilal, ya tenangkan kita kami dengan melaksanakan sholat. Jadi supaya mengiqamah sholat. Itu sedikit. Ini sholat. Maka sholat ikhwatul iman itu adalah perkara yang sangat penting, yang hendaknya jangan kita remehkan. Jangan sampai kita merasa terbebani dengan melaksanakan sholat. Justru itu adalah sebagai kebutuhan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu sarana yang paling utama, yang paling apa? Paling besar, amalan yang paling besar dalam Islam, seseorang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keadaan seorang hamba yang paling dekat kepada Allah ketika sujud. Oleh karena itu Rasulullah memerintahkan supaya memperbanyak doa ketika apa? Ketika sujud. Kemudian selanjutnya was-shadaqatu burhan. Sedekah itu adalah merupakan bukti, merupakan hujah baginya. Maksudnya bagaimana? Artinya sedekah yang ditunaikan oleh seorang, dia keluarkan hartanya, baik itu sedekah berupa sedekah yang wajib ataupun yang sunnah. Ya, sedekah yang wajib maksudnya apa? Zakat. Yang wajib dia harus keluarkan. Demikian pula sedekah pada umumnya. Ya, di mana dia mengeluarkan harta dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan untuk orang-orang yang membutuhkan. Kalau wajib, boleh diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Adalah merupakan burhan, yaitu bukti
kebenaran iman seseorang. Kebenaran iman orang yang melakukan sedekah tersebut. Apa sisi apa namanya? Dikatakan bahwasanya dia itu sebagai bukti, sebagai burhan. Harta adalah merupakan sesuatu yang disukai oleh manusia. Sehingga terkadang orang menahan-nahannya. Bekerja siang malam, kemudian dia simpan, entah itu simpan di bank, simpan di lemarinya, simpan di dompetnya. Yang penting terjaga. Ya. Dia betul-betul sayang, cinta kepada harta tersebut. Berat kalau untuk mengeluarkan. Itu menunjukkan cinta. Akan tetapi ketika dia mengeluarkannya, pertama dalam rangka memenuhi perintah Allah, yaitu yang wajib tadi, atau dalam rangka dia mengikuti perintah Allah yang lebih berhak untuk dicintai. Yang lain adalah ini berarti menunjukkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul, dia cinta kepada harta, cinta kepada hewannya atau yang lainnya yang Allah berikan kepadanya. Akan tapi cintanya kepada Allah itu lebih dari hal itu. Oleh karena itu mentaati Allah untuk mengeluarkan sebagian hartanya itu lebih mudah untuk dia lakukan. Jadi hanya sekedar cinta kepada harta. Karena lebih dia cintai yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu bukti. Bukti dia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukti yakin bahwasanya dia itu nanti akan diberikan balasan. Ini bukti, dia yakin nanti akan diberikan balasan. Kemudian wasabru diyaun. Sabar itu adalah merupakan cahaya atau penerang. Sabar, apa maksudnya sabar? Sabar itu adalah menahan diri dari apa-apa yang wajib untuk disabari. Menahan diri dari apa-apa yang wajib untuk disabari. Ya. Di mana para ulama menjelaskan sabar itu terhadap 3 perkara. Pertama, sabar dari melakukan kemaksiatan. Di mana dia menahan dirinya, menahan hawa nafsunya, tidak menuruti keinginannya untuk melakukan apa yang diharamkan. Karena perkara yang diharamkan itu terkadang membuat tertarik diri seseorang. Oleh karena itu dijadikan sebagai apa? Hiasan bagi orang, kecenderungan bagi seorang untuk ingin melakukannya. Nah, di sini dia bersabar, tidak melakukan itu karena itu maksiat. Oleh karena itu apa? Menahan dirinya tersebut itu adalah bagian dari kesabaran. Misalkan seseorang ada keinginan untuk melakukan perbuatan yang Allah larang, berzina misalkan, waliyatubillah, maka dia menahan dirinya sekuat tenaga untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Ya, maka ini adalah merupakan bagian dari bersabar dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dia misalkan melakukan perbuatan berupa minum khamr, menahan diri supaya apa? Dia tidak melakukan hal tersebut. Muamalah riba misalkan, dia banyak kebutuhan, yang mana kebutuhan ini tidak bisa dicukupi kecuali dengan cara pinjam atau berhutang bank. Maka dia menahan diri. Kredit misalkan, kredit yang muamalahnya dengan cara ribawi, maka dia menahan diri. Sudah, saya cukup dengan ini, saya tidak perlu bagus-bagus, yang penting saya bisa berjalan dengannya. Terkadang orang tidak sabar dengan hal tersebut, sehingga dia tabrak apa yang Allah larang. Dia muamalah dengan muamalah riba. Berarti dia tidak sabar kepada dari melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga butuh kesabaran. Sabar yang kedua adalah sabar dari melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sabar terhadap ketaatan kepada Allah. Maksudnya bagaimana? Yaitu seorang itu menahan diri dari berkeluh kesah atau menahan diri dari
apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Seperti seseorang akan salat, maka barangkali hawa nafsunya ya menjadikan dia bermalas-malasan, berat untuk melakukannya. Atau mungkin keinginannya untuk istirahat, apalagi salat subuh, tidur, ya. Atau mungkin dalam keadaan dia masih butuh kepada kerjaannya sehingga dia lalai dari melaksanakan salat. Maka yang seperti ini ketika seorang tidak sabar, maka dia akan meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar meninggalkan hal-hal tersebut tadi dalam mereka melaksanakan salat. Adapun yang ketiga adalah sabar ya terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang tidak dia sukai. Ya tentunya seperti musibah, baik itu musibah bentuknya sakit, musibah bentuknya kehilangan anggota keluarga yang dia cintai, musibah kehilangan harta, ataupun yang lainnya. Ini adalah merupakan bagian dari apa-apa yang tidak disukai oleh manusia. Oleh karenanya dia bersabar, karena tidak mungkin itu semua telah ketetapan, merupakan ketetapan Allah, tidak mungkin akan dihindari. Oleh karena itu hendaknya dia bisa bersabar dalam hal tersebut. Dan sabar itu adalah merupakan ya cahaya bagi dia. Demikian, barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pertemuan berikutnya, lanjutkan kalimat-kalimat yang belum kita jelaskan, insyaallah taala, dan faidah-faidah. Kita akhiri kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.